Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آمين. Saudara-saudaraku di mana saja berada, wabil khusus seluruh santri yang ada di pesantren ini, alhamdulillah wa syukrulillah, kita tidak akan pernah bosan memuja dan memuji serta mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir hayatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya sebagai pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sukses dan berkah ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayat kita. Semoga mati kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan pintu-pintu ilmu, diberikan kefahaman terhadap ilmu tersebut, dan dijadikan ilmu yang bermanfaat yang akan menjadi jariyah, amal jariyah bagi kita semuanya. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini Ustaz ingin membahas pesantren miniatur peradaban. Kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di Indonesia Allah Subhanahu wa taala anugerahkan sistem pendidikan yang tidak akan pernah didapatkan di negara-negara lain, yaitu sistem pesantren. Pesantren ini adalah lembaga pendidikan yang Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan di Indonesia dan menjadi keunikan sistem pendidikan di kita. Dari pesantren sudah terbukti beratus tahun, ya, pesantren-pesantren banyak sekali di Indonesia. Dan sudah terbukti lulusan-lulusan pesantren ini bukan hanya sekedar orang yang faham agama, akan tetapi faham agama dan juga menebar manfaat bagi masyarakat. Bahkan bukan hanya skala RT RW, tapi skalanya nasional dan internasional. Bahkan jika kita perhatikan di awal-awal kemerdekaan,
maka kita akan mendapatkan siapa yang mendorong Indonesia untuk merdeka, maka kita dapatkan di balik kemerdekaan itu banyak sekali nama-nama para ulama, nama-nama para kiai, dan juga para santri, yang semua itu difasilitasi dengan sebuah wadah pendidikan, lembaga pendidikan, yaitu pesantren. Maka jika dilihat dari seperti itu, kita bisa memahami genealogi pondok pesantren itu untuk apa. Ya. Jika dikatakan pesantren itu miniatur peradaban, maka kita sepakat bahwa pesantren itu benar-benar sebagai miniatur peradaban. Seakan-akan di pesantren kita sedang berlatih bagaimana menjalani kehidupan setelah di luar pesantren. Ya, karena di pesantren bukan hanya sisi intelektual yang ditajamkan, akan tetapi minimal 4 hal di pesantren yang betul-betul harus kita perhatikan. Ya, maka karena bukan hanya sisi intelektual yang harus ditajamkan di pesantren, ketika kita masuk pesantren, ketika kita belajar di pesantren, harus benar-benar menjaga hati kita agar bersih. Ya, karena ini bukan hanya sebatas ilmu pengetahuan, tapi jiwanya, raganya, kepemimpinannya, ya, itu semuanya diasah dan dimatangkan. Maka apa yang akan antum cari di pesantren itu? Ini harus jelas. Antum mau ngapain pesantren? Ya, kalau jiwanya tidak terbuka, kalau hatinya tidak terbuka, hatinya tidak jelas niatnya untuk apa ke pesantren, maka beratus tahun antum di pesantren bisa jadi tidak akan dapat apa-apa. Kenapa? Karena memang tidak dipersiapkan hatinya, pikirannya, jasadnya untuk berada di pesantren. Bisa jadi dia selingkuh rasa, jasadnya ada di pesantren, tapi pikiran dan hatinya di luar pesantren. Selingkuh rasa ini bahaya. Kenapa? Karena dia akan wujuduhu ka'adamihi. Jasadnya ada di pesantren, tapi pikiran dan hatinya tidak ada di pesantren, sehingga dia merasa pesantren itu neraka jahanam bagi dirinya. Ya, padahal seharusnya pesantren itu menjadi surga bagi kita. Ya. Sebelum masuk pada hal-hal yang harus kita perhatikan dan harus terus kita latih, saya ingin membacakan terlebih dahulu sebuah ayat dalam surat Al-A'raf ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayat liqaumin yashkurun. Wal baladut thayyibu, dan negeri yang subur, yang baik, yang bagus, yakhruju nabatuhu, akan mengeluarkan tanaman-tanamannya biizni rabbihi, dengan seizin Tuhannya. Tanah yang subur akan menumbuhkan berbagai macam tanaman yang sangat bermanfaat dalam kehidupan. Walladzi khabutha, akan tetapi tanah yang tidak subur, tanah yang jelek, ya, tanah yang tidak bagus, la yakhruju illa nakida, tidak akan pernah mengeluarkan tanaman-tanaman yang bagus. Ya, pasti tanaman-tanamannya akan kering. Ya, mati tanamannya karena tanahnya tidak bagus, tidak subur, tidak pernah dirawat, tidak pernah dipupuk. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita semuanya tentang sebuah lingkungan. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita semuanya tentang situasi dan kondisi. Ya.
tanah yang menjadi tempat di mana benih-benih itu ditanam. Ya. Ketika benih unggul ditanam tapi tanahnya tidak subur, apa yang akan terjadi? Mati bijinya. Ya. Kalaupun tumbuh mungkin kuntet. Ya. Enggak bisa tinggi, enggak bisa besar. Kalaupun tinggi, kutilang dia. Kurus tinggi menjulang. Ya. Ini bahaya kalau seperti ini. Kalau tanaman kita tidak tumbuh, tidak bagus, bagaimana mau menghasilkan buah? Ya. Begitu juga kita sebenarnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala pilih kita masuk ke pesantren, ya, sejatinya kita bagaikan biji-biji unggul yang sedang ditanam. Pertanyaannya sekarang, ditanamnya di mana? Oh, di pesantren. Iya, di pesantren. Nah, disinilah mulai bermula peradaban kita. Jika di pesantrennya antum membawa hati yang bersih, membawa pikiran yang bersih, membawa semangat yang kuat, maka hal itu akan menular ke teman-teman yang ada. Sehingga situasi dan kondisi di pesantren menjadi baik karena dipenuhi oleh orang-orang yang hatinya bersih, pikirannya tajam dan semangatnya tinggi. Ya, ingat hal itu akan menular ke yang lain. Tapi jika setiap antum membawa jiwa yang kotor, ya, tersiksa jiwanya, tertekan jiwanya karena dipaksa oleh orang tua, bukan karena kesadaran sendiri. Pikirannya tidak mau terbuka, tidak mau menerima ilmu, semangatnya tidak ada, loyo, malas. Ketahuilah itu akan menjadi racun dan itu akan menyebar. Itu akan menular ke teman-teman yang lain sehingga lingkungannya menjadi buruk. Jadi ada di pesantren bukannya semakin baik, akan tetapi semakin buruk. Maka disinilah peran para ustaz. Disinilah peran para musyrif, disinilah peran para muhafiz, disinilah peran seorang pimpinan pondok pesantren untuk melihat dan terus mendeteksi apakah kondisi pesantrennya semakin baik atau kondisi pesantrennya semakin buruk, atau kondisi pesantrennya ada penyakit-penyakitnya yang harus segera disembuhkan. Ya, begitu juga organisasi santri. Kalau di sini ada Osama, ya, organisasi Mimbar Hufaz harus bekerja sama satu dengan yang lainnya. Disinilah kita harus menerapkan dan mengamalkan dalil ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ta'awanu, saling tolong-menolonglah kalian, 'alal birri wat taqwa, pada kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan sampai kita tolong-menolong dalam ism, dosa, wal 'udwan, dan perpecahan. Karena bisa jadi, ya, ada santri yang bisikin santrinya yang lain dengan kejelekan. Apa di antaranya? Membuli, ya, selalu ingin melanggar, ya, betul enggak? Selalu ingin mengajak yang lain pada keburukan. Ya, walau udwan, dan juga permusuhan. Satu santri dengan santri yang lain bikin geng sehingga gengnya ini bermusuhan dengan geng yang lain. Padahal satu pesantren, satu guru, satu ilmu. Masya Allah. Maka di sini penting sekali kita tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam hak dan dalam kesabaran. Kalau tanah, maka tanah yang kering, yang gersang, yang tandus itu kita olah, kita siram, kita pupuk, kita rawat dengan apa? Dengan berbagai macam pupuk. Pupuk kehidupan itu adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam ketakwaan, saling nasihat menasihati. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkan di antara kita semuanya agar kita fokus pada tujuan bersama-sama.
kita satu bahtera, kita satu angkatan, ya, angkatan per angkatan harus saling mensolidkan satu dengan yang lainnya. Agar apa? Agar bahtera pesantren kita sampai ke tujuan, ya, agar setiap diri yang masuk ke pesantren ini menjadi diri-diri yang tumbuh subur di lingkungan pesantren, sehingga ketika antum pulang dari pesantren, antum sudah terbiasa membina dirinya dengan kebaikan dan antum siap untuk menyebarkan kebaikan itu ke banyak orang di lingkungan antum. Ya. Apa yang harus terus kita asah? Saya biasanya menyebutkan ada 4 hal. Jangan kurang dari 4 hal ini yang harus terus kita asah, kita matangkan. Apa itu? Yang pertama adalah spiritual. Ya. Ini pondasi kita. Apa yang saya maksudkan dengan spiritual? Yang saya maksudkan dengan spiritual adalah kondisi jiwa, kondisi hati kita, agar terus dibersihkan. Dengan apa? Dengan ibadah-ibadah. Ya, dengan baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah. Salatnya, salat wajibnya jangan terlambat terus, jangan masbuk terus. Ya, saya sudah sampaikan 15 menit maksimal 10 menit sebelum azan semuanya sudah ada di masjid. Untuk apa? Intizarus shalah, menunggu salat. Menunggu salat dengan apa? Dengan salat sunnah, dengan tilawah, ya, dengan doa dan munajat. Karena diri kita tidak bisa apa-apa. Semua kekuatan itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka mohonlah kekuatan demi kekuatan itu kepada Allah agar kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang kuat. La haula wala quwwata illa billah. Ya, tahajud bangun jam 3 atau setengah 4. Ya, tahajud silahkan. Karena itu akan menumbuhkan sensitivitas spiritual yang sangat luar biasa. Ya, saumnya, duhanya, atau yang lain-lainnya. Spiritual ini sangat penting karena inilah inner power. Ya, santri-santri yang terus mengasah spiritualnya, ya, dengan wiridnya, dengan sholatnya, dengan saumnya, terus saya hakul yakin mereka lah calon-calon para waliullah. Ya, imannya, ketakwaannya terhunjam pada dirinya, dan ini sangat utama. Kemudian yang kedua adalah intelektual. Kalau yang tadi targetnya adalah saleh, targetnya takwa menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kedua intelektual itu kita menjadi cerdas, menjadi pinter. Ya, saya sudah bagi itu. Ada ilmu wajib yang harus kita kuasai, atau biasa saya sebut dengan BAS, Basic Application Skill and Science. Kemampuan dan pengetahuan basic yang semua kita harus tahu. Ya, ada 12 cabang ilmu. Ya, mulai ilmu ma'rifat, bahasa Arab, akidah, ya, atau tauhid, fikih, usul fikih, hadis, ya, mustalahul hadis, ya. Terus apa lagi bahasa Arab, ya sudah. Kemudian sejarah dan peradaban, kemudian fikih dakwah, ya, kemudian mengetahui harakah haddamah, aliran-aliran yang ingin menghancurkan Islam, ya, dan mengadu domba kaum muslimin. Kemudian kajian-kajian Islam kontemporer, ya, apa isu-isu segar yang berkaitan dengan perkembangan Islam ke depan, atau apa isu-isu segar yang menuntut jawaban-jawaban dari Islam. Ya, Al-Quran dan Sunnah tidak akan pernah bertambah, tapi masalah-masalah kehidupan akan terus bertambah dan bertumbuh. Bagaimana Islam menjawab setiap perkembangan zaman dengan agama dan dengan prinsip agama yang sangat kuat. Ini membutuhkan intelektual yang tajam dari kita. Kemudian yang ketiga adalah leadership, kepemimpinan. Leadership itu intinya adalah kita siap dipimpin dan kita siap memimpin. Leadership dalam Islam
Kita terus dilatih dalam sholat 5 waktu kita. Ya, sholat pasti ada imam. Sholat pasti ada makmum. Ya, leadership sangat mudah dalam Islam gambarannya. Antum siap nggak jadi imam? Antum siap tidak jadi makmum? Ya, dilatih kita semuanya. Untuk apa ada imam? Untuk menggerakkan para makmumnya. Makmum mengikuti imamnya. Ya. Untuk apa sih? Untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk menebar manfaat bagi banyak orang. Sekarang kita di pesantren belajar dulu bagaimana memberikan rahmatan lil alamin itu dalam skala kecil. Apa skalanya? Skala pada diri, skala pada teman-teman, skala pada pesantren. Ya, di pesantren banyak barang-barang, coba jaga barang-barang itu agar tidak rusak. Ya. Kamar mandi coba dibersihkan. Tempat tidur coba dijaga kerapihannya, dijaga kebersihannya, dijaga keamanannya, dijaga kenyamanannya. Sebelum kita berpikir jauh menebar rahmat Islam bagi semesta, bagi diri sendiri saja, bagi teman kita, bagi lingkungan asrama saja, bagi lingkungan pesantren tidak. Coba kita olah seluruh tanah-tanah yang ada di pesantren itu sehingga menumbuhkan berbagai manfaat. Ada orang yang memanfaatkan, ngambil ini, ngambil itu dari pesantren, ikhlaskan, berikan. Ya, harus ikhlas, harus ridho, kasih. Tahadu, tahabu, saling memberi itu akan menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kita semuanya. Ingat, jangan tumbuh di hati kita rasa hanya ingin diberi, diperhatikan, jangan. Tapi sifat yang baik itu adalah terus tumbuhkan di hati kita selalu ingin memberi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, jaga properti pesantren, benda-benda milik pesantren, jaga jangan sampai rusak. Ini termasuk leadership. Ya. Nah, yang keempat, yang terakhir yaitu entrepreneurship. Jiwa wirausaha, kewirausahaan. Yang paling standar, yang paling mudah untuk kita fahami, jiwa wirausaha itu mereka memiliki jiwa selalu ingin berusaha, selalu ingin ikhtiar, memaksimalkan segala potensi yang Allah Subhanahu wa taala beri. Ini prinsip secara umum. Di antara bagian terkecilnya adalah mengelola keuangan. Ya. Coba santri-santri itu pada boros atau tidak, jajan terus atau tidak. Kita sudah makan setiap hari 3 kali sehari. Ya. Dan itu juga boleh nambah sampai kenyang. Itu jajannya luar biasa. Ada di sini santri yang setiap hari jajannya 1 juta? Ada? Enggak akan ada. Alhamdulillah. Coba mana untuk jajan, mana untuk ditabung, mana untuk beli buku, mana untuk sedekah. Ya. Santri mungkin infaknya 2.000 ya wajar lah. Walaupun infak 2.000 kan masa dimasukin ke kotak amal. Kan kalau di pom bensin 2.000 hanya untuk bayar pipis. Ya, tapi enggak apa-apa lah. Ya. 2.000, 5.000, 10.000, enggak apa-apa. Yang penting adalah kebiasaannya. Antum terbiasa mengelola kekayaan itu. Karena sejatinya harta itu bukan banyak atau sedikitnya, tapi ada pada pengelolaannya. Maka belajar Islamic Finance, cara keuangan Islami itu sangat penting. Karena keuangan-keuangan yang lain itu tidak akan bisa menjawab tantangan zaman kapitalisme. Ya, kekayaan hanya dikuasai oleh orang per orang. Ya, sosialisme, kekayaan harus dimiliki oleh negara-negara yang mendistribusikan. Dalam Islam enggak begitu. Ada hak pribadi, ada hak negara, ada hak bersama. Ya, indah sekali prinsip-prinsip kekayaan dalam Islam. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Ini untuk menjawab sistem kapitalisme dan ini juga untuk menjawab sistem sosialisme. Sistem Islam tersendiri. Ya. Harta ada yang dimiliki oleh pribadi, tapi di harta yang dimiliki oleh pribadi kita ada hak orang lain. Apa itu? Zakat.
Jika kita ingin mendapatkan keutamaan yang lain, keluarkanlah infak. Jika kita ingin mendapatkan jariah sampai terus kita mati, pahalanya terus mengalir, maka gemarlah berwakaf. Ya. Jadi para pengusaha sukses itu sebenarnya bukan dilihat dari omsetnya, akan tetapi dilihat seberapa banyak wakafnya setiap tahun, seberapa banyak zakatnya, seberapa banyak sedekahnya, seberapa banyak wakafnya. Kenapa? Ma'indakum yanfudh wa ma'indallahi ba. Apa yang ada di tangan antum, apa yang antum miliki sekarang akan hilang, akan antum tinggalkan. Wa ma'indallahi ba. Akan tetapi apa yang antum berikan kepada Allah, ya, diwakafkan, baqin, itu semuanya akan abadi. Bahkan ini yang akan menjadi amal jariah kita semua. Dengan 4 hal ini, apa yang saya maksudkan? 4 hal ini harus terus kita tumbuhkan, kita kembangkan di pesantren sehingga menjadi lingkungan yang kondusif. Targetnya apa? 1, ketika spiritual kita subur, ya, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keimanan, ketakwaan, kesolehan kepada kita semua. Ketika intelektualnya terus ditingkatkan, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu yang matang, ilmu yang bermanfaat, jadi cerdas kita. Ya, enggak bodoh, terhindar dari kebodohan. Yang ketiga, leadership. Karena kita butuh para pemimpin-pemimpin. Ya, di setiap level. Dari pesantren harus lahir pemimpin-pemimpin yang jujur, yang amanah, yang bertanggung jawab, yang siap menebar kebaikan kepada orang. Ya, dan itu harus terus dilatih. Dan yang keempat, memiliki mental wirausaha atau entrepreneurship, agar tidak lahir dari pesantren generasi-generasi para peminta, generasi-generasi amplopiun, generasi-generasi proposaliun. Tidak lahir dari pesantren generasi seperti itu. Akan tetapi lahir dari pesantren generasi-generasi ahli zakat, ahli infak, ahli sedekah, ahli wakaf. Ya, karena kita tidak mau ngajak infak, ngajak sedekah, ngajak wakaf ke umat, tapi dirinya jarang infak, jarang sedekah, jarang wakaf. Kalau ngajak infak, dirinya yang pertama kali infak. Kalau ngajak sedekah, dirinya yang pertama kali sedekah. Kalau ngajak wakaf, dirinya yang pertama kali mengeluarkan. Ya, sehingga hidup dimanapun kita tidak mengharapkan pemberian dari orang lain, tapi kita selalu ingin memberikan segala sesuatu kepada banyak orang. Latihlah itu semuanya di pesantren. Mumpung antum semuanya ada di pesantren, insya Allah dengan terus dilatih ini akan sebuah kebaikan. Ketika antum keluar dari pesantren, kebiasaan-kebiasaan baik itu sudah mendarah daging pada diri antum semuanya, karena kita semuanya memiliki pesantren yang lingkungannya sangat mendukung untuk kemajuan jiwa dan raga kita. Siapa yang beruntung? Beruntung diri antum, beruntung keluarga antum, beruntung pesantren karena memiliki kader-kader yang handal, dan beruntung negara ini karena generasinya menjadi generasi yang unggul. Beruntung peradaban umat manusia karena ada harapan-harapan baru, generasi-generasi baru yang lahir dari pesantren. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua proses ini. Kita doa dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'al hadza ma'hadan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله أعلم بالصواب والله الموفق إلى أقوم الطريق والله يأخذ بأيدينا إلى ما فيه خير للإسلام والمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.